Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi warakil asyjar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi ramdil ghifar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadil hububi wasimar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi ma azlama alaihi al-lail wa asyraka alaihi an-nahar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi anfasil khalaik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi nujumis samawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiyaihi wa rasulihi wa jami' khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khairil guril muhajjilin wa syafi'il muznibin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wal aimatil madin wal masyail mutaqaddimin wa syuhada'i was salihin wa ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an. Faslun furudul wudu sittatun. Pasal yang menerangkan daripada fardu wudu itu ada 6. Fardu kemarin apa? Ya, fardu itu adalah wajib. Jikalau dia kerjakan dia mendapatkan pahala, jikalau dia meninggalkan dia berdosa, ya. Sama hukum dengan seperti yang kita baca kemarin di awal kitab adalah daripada hukum bismillah, ya. Ya, wajib, sunnah, ya kan. Fardu adalah kalau dia melakukan maka dia wajib melakukannya, maka dia mendapat pahala yang besar. Jikalau dia meninggalkannya maka dia berdosa. Nah, itu fardu. Furud artinya jama daripada fardu. Faslun furudul wudu sittatun. Pasal yang menerangkan yaitu fardunya wudu itu ada 6. Ya. Fardu wudu ada 6. Harus tahu kita lah cara berwudu yang benar, ya. Biar kita memang artinya orang itu ketika dia sholat itu dia mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Kata Allah, mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Orang yang sholat, ya, memerintahkan keluarganya sholat, bersabar di dalam memerintahkannya, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka yang tidak disangka-sangka. Inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana sholat kita agar kita bisa tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Yaitu mengetahui daripada fardu wudu. Berapa banyak orang yang sholat tapi masih mengerjakan perbuatan yang mungkar karena dia tidak tahu akan fardu atau rukun sholat. Itu yang membuat sehingga tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama furudul wudu sittatun, yaitu yang pertama ialah apa? Al-awwal niyah. Pertama adalah niat. Niat letaknya di mana? Niat letaknya di hati. Dan niat tersebut kapan dilakukan? Muqtarinan bi fi'li, harus berbarengan dengan pekerjaan. Ya kan? Kemudian mahalluha fil galbi, dan tempatnya di hati. Niat letaknya di hati. Adapun talafut
membaca dengan mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardholillahi ta'ala, talafut itu sunnah. Kenapa? Agar memudahkan kita untuk meletakkan niat di dalam hati, ya kan? Agar apa? Ketika kita memasang niat dalam hati dibantu dengan talafut tadi, maka mudah kita memasang niat di dalam hati. Ya. Niat letaknya di hati. Kapan waktunya berbarangan dengan pekerjaan. Cuma satu ibadah yang tidak dibarengi dengan pekerjaan, yaitu puasa. Ibadah apa saja? Kita wudu. Ketika awal air menyentuh wajah kita, maka di situ niat. Salat ketika kita mengangkat takbiratul ihram, di situ niat. Ya kan? Ketika kita mandi wajib, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardholillahi ta'ala, sengajaku mandi menghilangkan hadis besar, ya, fardu karena Allah Ta'ala, ya kan? Semuanya dibarengi lawan pekerjaan kecuali puasa. Puasa tidak bisa, ya kan? Awal imsak berniat. Nah, itu kada bisa kecuali puasa. Itu urusan Allah. Allah yang bakal memberikan pahalanya. Lah. Jadi seandainya kita nih banyak berniat lah hendak sembahyang, masang niat itu kalaunya kita niat itu cuma 3 yang wajib kita baca di dalam hati. Qasdul fi'il, dengan niat melakukan, sengaja aku berudu. Yang kedua liraf'il hadasil akbar fardhu lillahi ta'ala, nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala, cukup ya. Kalau berudu sengajaku, nawaitul wudu'a, sengajaku berudu, qasdul fi'il namanya. Nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala, cukup. Kalau berudu cuma 2, sengajaku berudu fardu karena Allah Ta'ala, sudah cukup. Tapi kalau nyok sholat 3, ya, usolli itu qasdul fi'il, usolli fardu, usolli zuhri fardhu lillahi ta'ala. Kalau sholat 3, usolli artinya sengaja aku sembahyang, qasdul fi'il. Yang kedua ta'yin, menerangkan sembahyang apa, zuhur kah asar kah. Usolli, ya kan, sengaja aku sembahyang zuhur misalkan. 2 kan menerangkan zuhur. Yang ketiga fardu. Itu 3 aja. Kalau dia makmuman, maka dia wajib menambahnya jadi 4 makmuman. Niatnya lah. Jadi seandainya kita repot hendak berudu, masang niat ngalih di hati, ya. Makanya di sini Imam Syafi'i memerintahkan kita, menyunahkan bagi kita untuk talafut, ya, mengucapkan niat tadi agar mudah bisa kita berniat di dalam hati dengan talafut tadi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Sengaja berniat dalam hati mudah karena sudah kita baca lah. Nah, begitu juga sholat. Sengaja aku, ya kan, usolli fardhu, usolli, ya, usolli zuhri fardhu makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi Imam Haddad berpendapat kalaunya kita nih agak repot juga hendak memasang niat nih, karena iblis kan biasanya di sana bersarang. Insya Allah kata Imam Haddad sudah diterima. Ketika kita berjalan mau niat mau sholat zuhur, itu termasuk niat sudah. Angkatlah takbir. Agar apa? Agar tidak mengganggu orang yang di sekitar kita. Ya, begitu juga ketika kita berudu, ya. Mungkin nanti nawaitul wudu, buang. Ada boleh tabzir di dalam air yang musabbal, namanya musabbal. Kalaunya masjid itu ini wakaf. Misalnya pagar kita kan baru diganti nih, ini kan wakaf namanya. Wakaf ini adalah artinya amal jariyah yang mengalir sampai kapanpun lah selagi bermanfaat, ya kan, pagar. Nah, tapi kalau sesuatu yang kita berikan kepada masjid atau musola, ya, kepada umum, tapi itu bentuknya bisa habis, kayak makanan, kayak minuman lah, ya kan. Nah, itu musabbal artinya. Nah, bagaimana orang menemukan wadai di pinggir jalan,
Bila kada diambil dimakan buruk. Kita ambil, kalau ada dapat di jalan ambil, kita makan. Orang yang mencari kita ganti. Nah itu boleh. Lah, kalau kita melihat barang di tengah jalan jangan wani mencapai. Lah ingat, kita dapat melihat barang di tengah jalan, amun kita mencapai barang tadi, maka kita wajib mengumumkannya. Di mana? Di tempat rame, di pintu masjid itu sampai setahun berapa lama? Pertama tiap hari, 3 hari, kemudian tiap minggu, tiap bulan, akhirnya setahun baru kita memiliki kalau tidak salah. Tidak bisa kita dapat itu langsung kita ambil jadi ampun kita kada kawa. Diumumkan dulu di masjid sampai kapan ya, berapa waktunya baru itu jadi milik kita. Kalau orang yang mencapai, jadi kalau orang yang kada mencapai kada tanggung jawab. Misalnya mengwirinya lawan batis itu apa-apa. Jadi musabbal lah. Akhirnya apa? Banyu yang mana musabbal tadi kalau dia pakai tabdir berlebihan maka haram hukumnya karena punya langgar ya kan. Sehingga apa? Akhirnya bayar listriknya langgar itu kesan inya sebuding aja banyunya berderum-derum akhirnya haram dipakai ya kan. Tidak boleh lah. Itu seperti itu lah. Jadi sudah cukup dengan talaput tadi, yakin sudah lah. Artinya ad-dinul yusra walal usra, agama itu mudah tidak susah. Ya. Yang pertama niat. Niat letaknya di hati. Ketika awal air menyentuh wajah kita, kita berniat. Sengaja aku berudu fardu, cukup sudah. Karena Allah Ta'ala sunnah. Jadi kada usah. Jadi kalau karena Allah. Tapi ingat, ketika kita mandi wajib atau berudu di dalam WC, jangan talaput, tidak boleh, haram. Mengucapkan talaput nawaitul udu'a li rabbil hadasil asghar fardalillahi ta'ala, tapi dalam WC lawan kamar mandi haram, kada boleh. Lah, mun di kamar mandi bang, kalau tempat itu biasanya tempat yang telanjang, kalau bisa jangan. Berudu dalam keadaan telanjang makruh, karena kalau takut tercapai batal ya, itu diantaranya. Yang pertama niat, letaknya di hati ya kan. Kapan waktunya berbarangan dengan pekerjaan ya, berbarangan dengan pekerjaan, letaknya di hati ya. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi ya, membasuh daripada wajah ya. Yang kedua membasuh daripada wajah. Yang dinamakan wajah apa saja? Yang dinamakan wajah ialah haddul wajah, tulang ma baina manabatis sya'ri ra'si ghaliban wa akhir al-lihya al-lahyan wa ardan ma bainal uzunain. Artinya apa? Yang dinamakan wajah yang umumnya biasanya tumbuh rambut di mana sini ya kan. Mun orangnya botak bang, rambutnya kada ada lagi, ukur nang inggan sekiranya rambutnya dulunya tumbuh di mana sampai di sini ya, sampai dagu, sampai ini ya, sampai apa namanya ini al-uzunain, ini dua, yang ini wajah. Nah, kalau orang botak cukup enggan sini aja, tumbuhnya rambut di mana, ke belakang sini botak enggak usah artinya. Tapi orang botak ini mempunyai 3 keutamaan. Kata Sayyidina Ali disebutkan dalam kitab Bejuri, orang botak itu wa imma dia itu karom, atau dia itu pemurah, atau dia itu saja dia pemberani lah. Pasti orang botak itu, botaknya yang di muka lah, di belakang ada tahu. Itu apa? Orang yang botaknya di muka wa imma dia pemurah, pemberani, atau dia cerdas itu orang botak. Tapi kalau orang tadi botak karena bisi sifat pemberani, karena sifat pemurah, karena sifat apa namanya cerdas, bungul, apa berarti itu musibah. Ya kan, itu musibah. Nah kalau kebiasaan itu rambut yang tumbuhnya di sini ada namanya ghamam itu rambut yang tumbuh di luar kebiasaan orang sampai ke sini. Itu biasanya menunjukkan orang itu khobal, bodoh, apa jurang itu lambat pemahaman lah, istilah seperti itu. Tapi kalau orangnya, kalau bisa ya Allah alam apa diatasilah. Rambut yang ada di dalam wajah kita ini kalau kita hitung ada berapa? Banyak. Mungkin ada 20 bulu ya.
Ada 20 bulu yang ada di dalam wajah kita. Kalau kita hitunglah, kalau kita hitung ya, rambut yang bulu yang ada di dalam wajah kita itu ada 20 ya. Ada usah dah. Yang jelas saja kaning 1, bulu mata 2, bulu hidung 3 ya kan, ampakoh 4, janggut 5, Arab 6, apalagi banyak nih, ada 20 rambut ya kan, ada 20 rambut yang ada di wajah kita. Kalau kita hitunglah, ada dijelaskan di sini. Nah, kecuali al-lihyah akasifah, jenggot yang tebal. Kayak apa ukurannya jenggot yang tebal? Cukup tahlil ya dengan membasahi ini. Nah, kada wajib membasuh semuaan. Ya, janggut yang tebal itu kategorinya sekiranya kita bepender lawan inya, jenggotnya tadi apa? Kada kelihatan kulit. Nah, itu termasuk kategori janggut tebal. Menjanggut 2-3 bilah aja ya wajib kita basahi. Ya kalah itu diantara wajah. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga ialah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh daripada tangan sampai siku ya, tangan sampai siku ya. Makanya berwudu itu sunnahnya dalam keadaan duduk, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat ya, supaya bisa kita menggunakan daripada sunnah yang sebenarnya lah. Ya, ini berwudu bertelanjang kadang-kadang ini kebanyakan seperti itu ya, kalau mandi tuh langsung wudu, atau hendak rumah di sungai bercabur langsung niat wudu saja kalau apa. Cuma ya fadilah sunnahnya ketinggalan ya. Membasuh daripada yaden sampai mirfaqain, membasuh tangan sampai siku ya, karena sunnah-sunnahnya kita baca. Ini yang fardu. Yang keempat ialah apa? Ar-rabi mashu syai'in minar ras, mengusap sebagian daripada kepala. Apa syaratnya? Batas kepala. Kalau rambutnya panjang sampai ke sini, diusap rambutnya di ujungnya kayak apa? Tidak boleh. Harus yang masuk daripada batas kepala lah. Ya, walaupun setitik, apalagi botak, sedikit kada bapak. Tapi sunnahnya membasahi semuaan kepala ya kan. Gini. Nah, apalagi ketika kita umroh itu wajib kita taklid ke Imam Malik ya, dengan berwudu dalak, mengusuk semuaan. Kemudian rambutnya membasahi semuanya. Supaya apa? Wudunya kada batal bersentuhan binian non lakian, taklid ke Imam Malik. Itu utusnya. Supaya kada batal wudunya ketika tawaf. Tawaf itu pasti kita bersentuhan lawan bebinian, itu seperti itu. Ketika ulun haji waktu itu mengerjakan haji ifrad, ulun tahallul awal, yaitu sehingga dibolehkan memakai kain yang berjahit, lalu tawaf ifadah. Situ tawaf ifadah supaya tidak ada taklid semua yang digawi Imam Syafi'i. Hajinya haji ifrad ulun gawi. Supaya apa? Pakai kaos kaki, sarung tangan. Ya kan? Tawaf ifadah nih, tawaf ifadah haji. Subhanallah kayak itu aja 3 kali ada batal. Sesantuk lawan binian. Bagaimana kalau orang yang kada sudah sarung batis dipakai, sarung tangan dipakai, supaya jangan bersentuhan. Kadang-kadang otomatis sentuh apakah pipi kita, apa kita kada tahu kadang. Lah itu orang yang hendak taklid ke tidak taklid ke Imam Malik, cuma Syafi'i semua ulun pakai. Rencana waktu itu pernah ulun lakukan. Kemudian yang kelima ialah apa? Yang kelima ialah ghuslul rijlain ma'al ka'bain, membasuh daripada kaki sampai mata kaki. Mata kaki tawala mun batis senyak tersepak gelas ya karo mata batisnya aja, padahal mata kakinya ada di higa. Nah, batisnya karo mata, padahal mata kaki ada. Ya. Nah, membasuh daripada rijlain ma'al ka'bain ya, ma'al ka'bain, rijlain ma'al ka'bain ini ialah ini tulang. Kemudian yang keenam ialah at-tartib, harus tertib. Tidak boleh kita berwudu
tangan dulu baru wajah, tidak boleh, tertib ya. Jadi tertib, ingat tertib di dalam berwudu. Dan juga dianjurkan mualah, sunnah aja mualah. Mualah itu apa maksudnya? Sekiranya kita membasuh muha, banyunya belum kering, kita sudah membasuh tangan, boleh. Kalau misalnya kita membasuh muha berwudu di rumah, basuh muha berwudu di rumah, banyunya mati, sampai jalan kita kelanggar, kering sudah muhanya ini, dia sambung basuh tangan, boleh saja. Karena mualah tadi itu sunnah lah, sunnah lah. Ini fardunya wudu. Nanti kita baca lagi sunnahnya wudu ya, kalau sunnah wudu. Kita baca ini sedikit lah. Manhajus Sawi Tasawuf Syarhul Usul Thariqah Sadah Ali Abi Alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an fi kitabihi Manhajus Sawi Syarhul Usul Thariqah Sadah Ali Abi Alawi. Al-faslur rabi fi anna ghalilil ilmi khairin min kasiril ibadah. Sesungguhnya orang yang sedikit ilmunya itu lebih baik daripada banyak ibadah. Imam Haddad mengatakan kamin abid qad at'ab nafsahu, berapa banyak orang yang beribadah cuma hanya mencapaikan dirinya, dia mengira itu suatu ibadah padahal musirrun ala maksiyah, padahal dia bermaksiat. Itu fungsinya kita belajar arkanul udu, rukun udu. Akhirnya apa? Membasuh telinga, sunnah kan tadi, tidak ada dalam fardu kan, sunnah ya kan. Ini fungsinya supaya apa? Ibadahnya orang yang tahu rukun ya, fardu, sunnahnya itu beda dengan orang yang tidak tahu. Misalkan dia tidak tahu apa, semua bangkai itu najis kecuali bangkai jarat dan samak, kecuali bangkai belalang dan iwak yang suci, misalkan ya kan. Kemudian apa? Dia sembahyang, ternyata apa? Nyamuk mati banyak di gulungan ini, najis. Dia mengira ibadah, padahal dia sholat dalam keadaan maksiat. Itu fungsinya orang yang berilmu. Tidak ada ibadah yang paling afdal setelah kita melakukan yang wajib, ialah menuntut ilmu agama. Itu ya. Di sini dikatakan an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan kepada Rasulullah tentang dua orang laki-laki. Ahaduhuma abidun wal akhar alimun. Salah satunya orang yang abid, ahli ibadah, dan satunya orang alim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, fadlul alim alal abid, keutamaan orang alim di antara orang yang ahli ibadah seperti kafadli ala adnakum, seperti keutamaan ke orang yang paling rendah di antara kamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bainal alim wal abid mi'ah darajah. Di antara derajatnya orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu 100 derajat. Kullu darajataini hudrarul jawad al mudammar sab'ina sanah, yaitu perjalanan 700 tahun. Antara jarak derajat yang satu derajat yang kedua, yaitu perjalanan 700 tahun. Warada aidan marfu'an, hadis marfu, majlisu fikhin khairun min ibadah sittina sanah. Dikatakan juga dalam sebuah hadis ya, bahwasanya majlis di sana yang mana majlis kebaikan untuk memahami daripada ilmu agama itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam wa khairu dinukum aisaruhu wa khairul ibadah al-fiqh, ya. Sesungguhnya yang paling baik daripada agama kamu adalah yang paling mudah, dan sebaik-baiknya ibadah adalah orang yang paham akan ilmu agama. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Dzar mengatakan bahwasanya telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, li an taqdu fa ta'allam ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ah rakaah. Wahai Abi Dzar, jikalau engkau keluar dari rumahmu belajar satu ayat daripada kitab Allah, itu lebih baik daripada engkau sholat 100 rakaat.
Ada yang sembahyang 100 rakaat di rumah, ada yang hadir di sini belajar, lebih afdal sini. Wali antaqdu wa tu'allim baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairan min tusalli alfa rakaat. Kemudian engkau mengajarkan akan ilmu agama satu bab saja diamalkan atau tidak, maka itu lebih baik daripada engkau sholat 1000 rakaat. Kemudian wa an Abi Dzarrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan Abi Dzar dan Abi Hurairah meriwayatkan daripada hadis tersebut, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, babun minal ilmi nata'allamahu, ya, ahabbu ilaina min mi'ah rakaah tatawwan. Kami duduk berdua belajar satu bab daripada ilmu, maka lebih kami cintai daripada 100 rakaat sembahyang sunnah. Wa babun minal ilmi nu'allimahu umila aw lam ya'mal ahabbu ilaina min mi'ah rakaah tatawwan. Kemudian kami mengajarkan ilmu agama di Abi Dzar dan Abi Hurairah, satu bab saja tentang ilmu diamalkan atau tidak, itu lebih kami cintai daripada 100 rakaat. Ya. Kemudian apalagi? Waqad zahara bima zakarnahu annal istighala bil ilmi lillah. Sesungguhnya sudah nampak, sudah bahwasanya dengan disebutkan tadi orang yang sibuk dengan hadir majelis ilmu karena Allah, itu lebih afdal daripada nawafil sembahyang sunnah dan ibadah al-badaniyah. Min salatin, daripada dia melakukan salat sunnah, min siyamin, daripada daripada puasa sunnah, wa tasbihin, dia membaca tasbih di rumahnya, wa du'ain, dan dia berdoa, wa nahwi dzalik, li anna naf'al ilmi ya ummu sahibahu, karena ilmu itu akan memberikan manfaat bagi orang banyak. Kemudian wan nas, dan semuanya. Wan nawafil al badaniyah, sedangkan sembahyang sunnah itu apa? Hanyalah dia lakukan karena badannya maksuran ala sahibiha, dia bermanfaat hanya untuk dirinya sendiri. Wali annal ilma musahhahun li ghairihi, karena ilmu bisa membenarkan orang yang salah. Kemudian minal ibadah, daripada ibadah. Wahia tabtakiru ilaihi, karena ibadah itu butuh kepada ilmu ilaihi. Wa taqab alaihi wa la taqab alaiha. Wa li annal ulama warasatul anbiya, karena kita hadir majelis ilmu agar mengetahuinya, berarti kita mengambil warisan daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa laisa dzalika lil muta'abbidin, dan bukan yang demikian itu tentang daripada warisan Nabi itu orang yang hanya beribadah. Wa li anna ta'atal alim wajibatun ala ghairi fihi, wa li annal ilma yabqa asaruhu ba'da mauti sahibihi, karena ilmu itu akan amalnya mengalir walaupun orang yang meninggal. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, yaitu al ilmu yang tabi'u bih, di antaranya ilmu yang bermanfaat, ya kan? Wa ghairuhu min wajibatun ala ghairi fihi, wa li annal ilma yabqa asaruhu ba'da mauti sahibihi wa ghairihi minan nawafil tangqati bi mauti sahibihi. Sedangkan orang ibadah jikalau dia meninggal mati, tidak memanfaatkan apa-apa, ya kan? Wali anna fi baqail ilmi ihya syariah, karena dengan hidupnya ilmu itu menghidupkan daripada syariat. Wa hifdza ma'alimil ilmillah, intaha zakara zalika ibnu jamaah fi tazkirati, wallahu alam. Kita bertahlillah. Semaran Marina meninggal, ibunya Habib Alwi, Habib Salim Habsi, Marina ulun, kita bertahlil, ya. Nanti kita alhamdulillah juga insyaallah kita penceramah nanti itu Abdullah bin Ja'far. Ulun mintakan Abdullah bin Ja'far, kadang beliau ada di Indosiar di Trans TV, kebetulan beliau ada datang. Ulun minta waktu 2 hari di komplek ulun sama di sini Abdullah, cuma tanggalnya masih belum tahu. Kadang beliau ada di Damai Indonesia, ulun pernah melihat di mana, di Indosiar, kadang ada di Trans juga beliau cucu Habib Umar Mulakhelah lah, orang yang biasa Habib Umar bin Hafid datang ke wadahnya yang Bu Habib Ali Jupri semalam, ya. Beliau punya pondok pesantren gratis itu, Abdullah bin Ja'far Al-Habsyi, kawan sekolah ulun Abdullah bin Hamid Al-Habsyi sama. Nah, jadi